Tuhan tidak memperlakukan bangsa lain sebagai warga negara peringkat kedua. Walaupun Sion digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani semua orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Shalom saudara, senang dapat bersama dengan saudara dalam pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Pelajaran yang ke-11, merindui Tuhan di Sion. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 84 ayat 2 dalam versi Borneo di sini. Jiwaku ingin, ya rindu akan perkarangan Tuhan. Hatiku dan jasadku berseru kepada Allah yang hidup. Nah, ada kerinduan oleh sang pemazmur untuk berada di Sion. Ya, kenapa? Apakah Sion ini? Sekolah Sabat kita menjelaskan begini. Sion mewakili kehadiran Tuhan yang hidup di kalangan umatnya. Sebagaimana umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, demikian juga Sion adalah gunung pilihan Tuhan. Tuhan memerintah dari Sion dan mengasaskan rumahnya di Sion. Dan Sion adalah tempat berkat dan perlindungan ilahi. Sion sering dirujuk secara selari atau bahkan bergantian dengan Yerusalem dan tempat kudus, di mana pusat pekerjaan penebusan itu terjadi di zaman kuno. Bahkan itu juga menjadi lambang kepada kita untuk saat ini. Tempat kudus adalah menceritakan tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di hari Ahad, sehari di rumahmu lebih baik daripada 1000. Mazmur 84 ayat 11 menjelaskan seperti itu. Lebih baik, kata pemazmur, saya berada di rumah Tuhan hanya sehari sahaja daripada berada jauh daripada Tuhan selama beribu-ribu tahun, dia katakan. Kenapa? Nah, ayat yang pertama dalam Mazmur 84 itu, sang pemazmur katakan, saya rindu dan pingsan. Si pemazmur ini rindu sehingga dia pingsan untuk merindui datang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Nah, dua kata ini, rindu dan pingsan, merujuk kepada keinginan yang mendalam si pemazmur untuk berada dekat dengan Tuhan. Kenapa dia sangat rindu untuk datang dengan Tuhan? Karena ada 5 hal yang akan dia dapatkan ketika berada dekat dengan Tuhan. Pertama, dia akan melihat keindahan Tuhan. Kedua, ada banyak berkat yang berlimpah di rumah Tuhan. Ketiga, ada kebahagiaan yang tidak tertandingkan ketika berada dekat dengan Tuhan. Keempat, ada kekuatan di rumah Tuhan. Dan kelima, ketika pemazmur berada dalam rumah Tuhan, dia dapat mempercayai Tuhan. Sekolah Sabat kita menjelaskan begini. Tempat kudus adalah tempat di mana hubungan sedemikian dipelihara melalui ibadah dan persekutuan dengan saudara seagama. Kehadiran Tuhan yang hidup di dalam bait suci memberi para penyembah gambaran sekilas tentang kerajaan Tuhan yang mulia dan rasa kehidupan yang kekal. Maksudnya adalah ketika kita merasa ataupun kita dapat tinggal dekat dengan Tuhan, di sana kita dapat merasakan suasana surga. Bagaimana rasa hidup yang kekal itu. Sekolah Sabat memberi tahu kepada kita begini, harapan untuk bertemu dengan Tuhan di tempat kudus menguatkan iman para pengembara. Sedangkan kekuatan pengembara biasa semakin lemah di bawah beban perjalanan yang melelahkan. Dengan pengembaraan ke tempat kudus, kekuatan mereka bertambah. Dan semakin dekat mereka datang ke tempat kudus, semakin kuat mereka. Nah, saudara, Mazmur 84 ayat 5-12 menjelaskan ada tentang pengembara, di mana dia mengembara untuk menuju ke tempat kudus Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Namun menjelang perjalanannya, bukan pula dia menjadi lemah, tetapi semakin dia dekat ke rumah Tuhan, semakin kuat dia untuk mengembara. Ini mirip dengan kita juga. Kita seumpama pengembara di dunia ini, namun ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, pengembaraan kita tidak melelahkan kita, tetapi semakin kuat kita, saudara. Tuhan dipanggil matahari. Ini menunjukkan bahwa berkat-berkat di tempat kudus seperti sinar matahari, meluas sampai ke ujung bumi. Mereka yang tinggal bersama Tuhan melalui iman menerima rahmat-Nya tidak kira dimanapun mereka berada. Memberitahu kepada kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, dimanapun kita berada, rahmat Tuhan akan berserta dengan kita. Di hari Isnin, berdoa untuk keamanan Israel. Pengembara pergi menuju ke rumah Tuhan. Satu hal yang mereka inginkan,
adalah Mazmur 122 ayat 1 sampai 5 menjelaskan mereka inginkan damai sentosa ataupun mendapatkan sentosa ataupun kedamaian. Kenapa? Kedamaian untuk ketika datang ke rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan yang ada di Yerusalem, ada kedamaian mereka rasakan. Kenapa? Nah, Yerusalem adalah pusat kehidupan bangsa Israel pada zaman itu karena mengandungi kesaksian Israel. Ini merujuk kepada tempat kudus yang kadang-kadang dipanggil kemah kesaksian ataupun ada bait suci di sana. Di dalam bait suci itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan takhta Tuhan. Berarti ada Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di sana, yang melambangkan kehadiran Tuhan. Ini memberitahu kepada kita bahwa kedamaian itu hanya didapatkan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sekolah sahabat kita menjelaskan begini. Yerusalem boleh menjadi kota damai hanya jika kedamaian wujud di antara Tuhan dan umatnya dan di antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Oleh itu, ketika kita mau mendapatkan kedamaian ataupun sentosa, kita harus berdamai dengan Tuhan dan berdamai juga dengan sesama kita. Mazmur mengajar kita bahwa doa untuk kesejahteraan masyarakat beriman harus menjadi subjek utama doa anak-anak Tuhan, karena hanya umat Tuhan yang kuat dan bersatu yang dapat memberitakan berita gembira tentang keamanan dan keselamatan Tuhan kepada dunia. Tujuan kita bersatu, tujuan kita berdamai satu dengan yang lain dan dengan Tuhan adalah supaya kabar keselamatan itu dapat diberikan kepada orang lain juga. Di hari Selasa, Sion, rumah semua bangsa. Mazmur 87 ayat 1 sampai yang ke-7 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Tuhan ini. Dalam ayat yang kedua, Mazmur 87 ada dikatakan Tuhan mengasihi Sion lebih daripada tempat kediaman Yakub. Ini menyatakan keunggulan Sion atas semua tempat lain yang ada di Israel yang merupakan tempat perhimpunan istimewa bagi umat Tuhan pada masa itu, sama seperti di Silo dan di Betel. Dan ini menjadi penegasan buat kita juga bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan, kita harus memiliki tempat dan juga cara yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan tempat dan cara yang ditetapkan oleh manusia. Nah, melalui Gunung Sion ini juga memberitahu kepada kita, sekolah sahabat menjelaskan begini. Tuhan tidak memperlakukan bangsa lain sebagai warga negara peringkat kedua. Walaupun Sion digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani semua orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. 3 kali Mazmur menyatakan bangsa-bangsa dilahirkan di Sion, yang bermaksud bahwa Tuhan menyediakan mereka identiti yang baru dan memberikan mereka semua keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Ini memberitahu kepada kita bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita merupakan anak-anak Tuhan. Apa bangsa, suku, bahasa kita, ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah anak-anak Tuhan, warga negara surga. Mazmur 87 menunjukkan kepada keselamatan kedua orang Yahudi, kedua-dua orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka bersatu dalam satu gereja ilahi oleh karena satu perkara, oleh karena pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Betapa indah kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia hanya karena pekerjaan Yesus Kristus. Di hari Rabu, keselamatan dan keamanan Sion. Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-11 menjelaskan kepada kita bahwa umat Tuhan itu tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Ya, image air yang tergoncang ataupun terganggu itu sering menggambarkan tentang pemberontakan dan juga masalah yang timbul disebabkan oleh perlakuan orang-orang yang jahat. Bencana dalam Mazmur 46 ini juga, bencana alam yang digambarkan dalam Mazmur 46 ini juga menggambarkan tentang peperangan ataupun ketidakamanan yang ada di dunia ini. Namun, di tengah-tengah ketidakamanan ini, kita masih lagi dapat memperoleh kedamaian. Kenapa? Di ayat yang keempat dan kelima dikatakan Tuhan ada di tengah-tengah. Nah, kedamaian itu bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi, tetapi kedamaian itu didapatkan ketika walaupun tinggal di dalam pergolakan, namun Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, ada kedamaian di sana.
Dan kita memiliki harapan. Kita memiliki harapan melalui hal itu. Tuhan akan menghentikan peperangan dan memadamkan alat pemusnah yang digunakan oleh bangsa-bangsa jahat untuk membuat penindasan kepada dunia ini. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-6 ada dikatakan di sana, bumi hancur ataupun mencair. Itu bukanlah pengakhiran bagi bumi, tetapi sebuah pembaharuan daripada Tuhan, di mana Tuhan akan membaharui dunia ini melalui kedatangannya yang kedua kali, menjadi harapan besar buat umat Tuhan. Tuhan datang menghapuskan segala masalah yang diakibatkan oleh dosa, menjadi harapan buat kita semua. Nah, di hari Kamis tidak bergerak seperti Gunung Sion. Mazmur 125 ayat 1 sampai yang kelima menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berada dekat dengan Tuhan, datang di rumah Tuhan, kita seumpama Gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Ya, tak tergoyahkan. Di tengah-tengah penggodaan ada kebebasan untuk melakukan yang jahat, tetapi kita tidak tergoyahkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam buku Step to Christ halaman 106 dan 107 menjelaskan begini. Masuknya dosa ke dalam dunia, penjelmaan Kristus, kelahiran semula, kebangkitan dan banyak perkara lain yang dikemukakan dalam Alkitab adalah misteri yang terlalu dalam untuk dijelaskan oleh akal manusia atau bahkan untuk dipahami sepenuhnya. Tetapi kita tidak mempunyai sebab untuk meragukan firman Tuhan karena kita tidak dapat memahami rahasia pemeliharaannya. Di mana-mana ada keajaiban di luar kehendak kita. Patutkah kita terkejut apabila mendapati bahwa dalam dunia rohani yang terdapat misteri yang tidak dapat dipahami? Kesukaran itu semata-mata terletak pada kelemahan kesempitan akal manusia. Tuhan telah memberikan kita dalam kitab suci bukti yang cukup tentang sifat ilahi mereka. Dan kita tidak boleh meragui firman-Nya karena kita tidak dapat memahami semua misteri pemeliharaan mereka. Di pelajaran yang ke-11 ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berada dekat dengan Tuhan, datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kita umpama Gunung Sion yang teguh berdiri di tengah pergolakan dan godaan untuk melakukan yang jahat. Jadi mari saudara, kita terus berserah kepada Tuhan, datang dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang seterusnya.